mau ngasih dia 15 gitu kan ya. Maksudnya gitu. Angka pastinya. Jadi contoh isotop itu seperti N714 dan N715. Ya dong langsung kelihatan nomor atomnya kan 7, berarti keduanya itu adalah isotop ya. Karena protonnya sama. Nah, atau bisa juga hidrogen 11 sama hidrogen 12 gitu. Seperti itu. Jadi ini protonnya sama, keduanya itu merupakan isotop. Biasa tuh istilah isotop itu kita temukan untuk atom-atom yang radioaktif ya. Ya, yang sesuatu yang kita temui ketika ada reaksi nuklir gitu, reaksi kita mau kan Indonesia listriknya bukan dari nuklir ya, tapi kalau kayak di Jepang, Amerika itu kan listriknya sudah pakai apa namanya senyawa-senyawa ini. Kenapa dibilang dia dipakai radioaktif? Karena waktu di tabel periodik kan temukannya yang ini. Tiba-tiba pas kita coba menganalisis kandungannya ternyata ada bagian yang masanya itu 15 gitu ya. Di yang ini tidak stabil. Kalau yang ini stabil, ininya tidak stabil gitu ya. Tapi ada, makanya keduanya dianggap isotop. Begitu. Oke, ngerti untuk isotop? Ada yang mau ditanyakan? Ya, boleh. Silakan. Oh, isoton. Ya, berarti ada satu istilah namanya isoton juga. N ya. Jadi jangan hafal lah. Cara understand-nya, terima kasih Sugeng. Cara memahaminya, kalau isotop P itu proton, jadi protonnya sama. Kalau isobar, bar itu kan mewakili massa lah gitu kan ya. Berarti nomor massanya sama. Kemudian kalau elektrik, jumlah elektronnya sama, sedangkan kalau isoton N-nya berarti mewakili neutron ya. Neutron yang sama. Oke, ini saya lihat semua kameranya mati ya. Atau jaringan saya yang jelek ini. Helen, Tiara, Helen, terus Gaby kameranya saya tidak lihat ya. Kamu kayak ngeliatin saya apa namanya itu? Telepon kan? Ibu, mohon maaf, saya sinyal tidak bagus, Ibu. Ya, tapi kamu bisa bicara, saya dengar kok. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan, Soto? Ada yang mau ditanyakan? Oke, kita lanjut ya. Untuk isobar, itu nomor massanya yang sama ya. Sebentar, saya balas ini dulu. Untuk isobar, ini contohnya itu natrium berapa ya? Kemarin berapa? 1124 sama magnesium 1224 juga ya. Nah, biar kalian lebih memahami isotop, isobar, isoelektron, dan isoton, isotop tuh biasa atomnya sama, cuman nomor protonnya beda. Karena nomor protonnya sama, tapi nomor massanya berbeda, ya. Sedangkan kalau isobar dan isoelektrik serta isoton itu kita selalu menemukan dia itu beda atomnya gitu ya. Jadi ini kan sama-sama N. Ini sama-sama H. Sedangkan kalau yang udah masuk isobar kan beda ya. Natrium sama magnesium beda ya. Satu di golongan berapa ini? Golongan berapa? N tahu? Ini golongan 1, ini golongan 2 ya. Udah beda golongan, jadi udah beda sifatnya juga gitu ya. Nah, mereka berdua isobar kenapa? Karena nomor massanya sama ya. Cara lihatnya gitu, dan saya coba kasih warna deh biar kalian jangan bingung. Kalau isotop itu lihat ke nomor massanya, nomor atomnya, maaf, nomor atomnya
Sedangkan kalau isobar lihat ke nomor masanya yang saya segi empatkan ini ya. Oke? Ada yang mau ditanyakan sebelum saya lanjut? Ibu saya, Ibu. Ya, silakan. Ini mungkin sedikit koreksi saja, Ibu. Bukannya nomor atom itu ditulis di bagian atas, terus nomor masanya di bagian bawah, kan? Kemarin begitu ya? Iya, Ibu, memang penulisannya seperti itu, Ibu. Atau mungkin saya yang keliru. Coba tolong ini, Ibu. Yang kemarin ada, masih ingat saya ngajarnya apa? Bentar ya, saya lihat rekamannya dulu. Ya Ibu, yang kemarin nomor masanya di bawah Ibu. Oh, nomor saya di bawah ya? Ya udahlah. Oke, berarti disamain aja ya sampai bab ini selesai. Jangan sampai kalian bingung. Sebentar. Ini berarti ini N 77 14 15. Ini 11 12. Ini tadi N berapa tadi? 11 ya, 12. 2 berapa tadi ya? 24, ini 24 ya. Oke, ya. Ya udahlah disamain aja biar persepsinya sama. Ini soto sama-sama di sini ya. Nomor atomnya, terus nomor masanya sama, makanya dia merupakan isobar ya. Jadi paling nanti kalau soalnya muncul yang merupakan isotop yang mana, yang merupakan isobar yang mana, yang merupakan isoelektrik yang mana, gitulah ya cara menentukannya. Oke, untuk isoelektrik seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, itu jumlah elektronnya yang sama. Jadi misalnya itu hidrogen 11 sama helium 24 plus. Ya, jumlah elektron yang hidrogen itu jumlah elektron yang hidrogen ini 1, yang helium juga 1 kan ya, karena kan dia nomor atomnya 2, elektronnya 2 dulu. Elektronnya 2, tapi karena ada muatan 1 elektron yang keluar, jadinya 2 kurang 1, 1. Jadi keduanya itu adalah bisa isoelektrik ya. Elektrik. Oke. Kalau isoton berarti neutronnya yang sama. Nah, ini saya harus nyari. Sebentar saya buka tabel periode yang kemarin dulu lah. Biar kita lihatnya gampang. Sebentar. Oke, misalnya ini kan ya. Iya, sebentar. Misalnya untuk kalsium sama besi ya. Kemarin kan, enggak deh, kalsium 40-20. Terus Fe itu 26 kurang 56 30. Salah. Kalau helium sama hidrogen bisa deh kayaknya, coba ya. Oke, biar nggak ribet ya. Oke, ngerti ya ini tanda pandanya ya.
Ini isoton, saya tarik garis ke sini, ini isoelektrik, ini isobar, ini isotop ya, bisa dong. Oke, kalau isoton itu misalnya seperti nitrogen coba deh, 714 sama karbon. Karbon itu berapa sih? 12. Karbon 12, 6, berarti kalau 12 kurang 6 kan 6. Oh iya, boleh. Sebentar. Kalau ini kalau saya bilang karbonnya 13 kan tidak sesuai tabel periodik ya. Jadi coba Na itu tadi 1124 ya. 23, sorry. Sama magnesium 1224 ya. Jadi neutronnya si Na itu kan 23 kurang 11 jadinya 12. Kalau si Mg magnesiumnya 24 dikurang 12, hasilnya 12. Jadi kalau menentukan isoton tuh agak ribet ya, karena harus nyari neutronnya dulu gitu lah ya. Jadi harus dicari neutronnya dulu baru ngelihat sama apa tidak. Kalau kayak begini kan, oh kelihatan nomor atomnya sama, berarti protonnya sama. Terus lihat lagi, kalau ini muatannya, kalau nomor atomnya sama tapi muatannya beda, bisa dilihat bahwa oh ini bisa termasuk isoelektrik gitu. Sedangkan kalau yang ini tinggal lihat aja nomor masanya gitu ya. Jadi yang paling mudah tuh isotop sama isobar. Isoelektrik harus melihat dulu apa muatannya, sedangkan kalau isoton harus dihitung dulu gitu. Ya. Oke. Untuk bagian ini ada yang mau ditanyakan? Atau ada yang mau dikoreksi atau apa gitu? Bu, saya Ya, boleh. Ya, Bu. Ya, siapa duluan ini? Ya, Bu. Sampai, Bu. Rista, Sugeng sama siapa tadi? saya Bu. Usman. Ya udah, Rista dulu lah, coba. Ya, Bu. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini pertanyaan saya tadi di isobar Na-nya itu 11 sama 24, Bu. Terus kenapa Iya. pada di isotonnya itu berubah ya, Bu? 11 sama 23. Di isotonnya. Kalau yang di isobar itu Na dengan nomor massa yang sudah ditentukan 24 gitu. Mungkin dia lagi kan dia punya nilai 23. Kenapa satu atom itu dia punya nomor massa tuh bukan tidak, sering biasa tuh naik turun plus minus 1 karena biasanya kan 23, sekian gitu. Kadang dia 0,5, kadang dia 0,56 gitu kan, kayak tadi saya bilang tuh angka pentingnya. Jadi karena ini konteksnya untuk membuat dia dalam isobar perbandingannya dengan golongan di sebelahnya, makanya dikasih penentuan nomornya 24. Tapi memang di tabel periodik dia 23 gitu ya. Jadi di tabel periodik 23, tapi karena untuk menjelaskan dia kenapa dia bisa naik 24, karena kemungkinannya tuh ada angka penting koma yang sudah dibulatkan. Jadi bisa dibulatkan naik plus 1 atau tetap dia dengan angka dia seperti itu. Ya. Bisa? Atau ada yang ditanyakan lagi? Bu, terima kasih. Ya, silakan. Usman, silakan. Ibu, permisi, saya ingin mempertanyakan tentang posisi nomor massa dan nomor atom, Ibu. Soalnya di saya buku menjelaskan nomor massa itu akan di bagian atas, Ibu, bukan di bagian bawah, Ibu. Jadi nomor atomnya itu baru di bagian bawah, Ibu.
Jadinya di huruf penjelasan ada kayak berbeda dan saya puisi buku Ibu. Ya Sekarang gini kan tadi kan saya ini kan ya dari awal pertemuan kemarin saya sudah menekankan bahwa kita samain cara penulisannya. Jadi kalau di kelas saya hari ini, kelas saya khusus kimia dasar 1 Mirella Honda Mahuri yang mengajar itu apa namanya cara nulisnya begini ya, jadi disamain. Nanti kamu ketika baca buku disesuaikan aja. Oh, di kelas saya itu yang di atas kiri itu nomor atom, yang di kiri bawah itu nomor massa. Kalau di buku saya kebalikannya, ini disesuaikan aja gitu ya. Nanti pas ujian nilai apa ketika ditanyakan semua soal saya akan menyamakannya bentuknya begini ya, biar kita satu suara gitu. Nggak masalah mau di atas bawah mau di kiri kanan, yang penting konsep kalian benar, itu nomor massa itu nomor atom ya. Bisa ya, bisa ya Usman ya. terima kasih Bu. Oke, terima kasih ya, silakan Sugeng. Oh iya, oke, terima kasih. Ada lagi yang mau bertanya? Ada lagi yang mau bertanya? Oke, kalau tidak ada kita lanjut ya. Ini siapa yang chat ini? Selamat siang Ibu dan teman-teman. Izin kalau apa nih? Beta keluar dari Zoom berarti beta paket selalu. Aduh Alexius, kamu dari kemana? Alasannya banyak ya. Kalian tidak dapat ini ya bantuan Kemendikbud ya? Belum dapat ya? Belum masuk gitu sistemnya atau gimana? Ayo ngomong dulu, ada yang saya di kelas ini belum dapat bantuan Kemendikbud yang 15 GB itu. Belum dapat Ibu. Belum Ibu. Sistem baru ya. Yalah, berkorbanlah untuk paket data. Nyarilah nih itu kalau Telkomsel itu kan ada yang nomor handphone yang apa sih istilahnya combo sakti itu ya. Carilah di mana kayak di Shopee kayak di mana dibeli gitu, biar cuman nomornya jelek yang penting 25 giga 75.000 gitu lah ya. Ya for your information lah, biar uangnya nggak habis gitu untuk paket data ya. Oke. Untuk yang paket datanya suka habis gitu. Semester 1 jangan ngabisin buat nonton Korea, jangan buat main PUBG dulu lah ya, PUBG gitu ya. Ya. Oke, kita lanjut. Saya stop ini dulu. Kita masuk ke buku ya. Selang-seling lah biar nggak pusing ya. Aduh, mana lagi tuh materinya? Sebentar. Oke. Nah, tadi kita udah masuk ke isotop. Nah, kita masuk ke struktur atom dan sistem periodik unsur. Kemarin kan kita sudah belajar kenapa sih sampai atom itu ada dan sampai kenapa harus dijelaskan sampai mekanika kuantum gitu. Ternyata ujung-ujungnya cuma mau cari tahu elektron itu di mana gitu, di orbital ya. Yang SPDF itu ya. Sebentar. Kemudian ini kenapa dia gerak-gerak sendiri? Oke. Nah, tadi kan kita sudah membahas tentang isotop dan teman-temannya. Nah, kita masuk ke sifat-sifat materi. Jadi, kalau saya ini mengambil pengertian ini dari buku Kimia Dasar 1 ya. Bukunya belum ada, nanti kalau sudah ada saya kabari. Di sini dia menyatakan bahwa ilmu kimia itu ilmu yang pelajari tentang materi, struktur materinya, sifat materinya, dan bagaimana perubahan serta berapa besar energi yang dibutuhkan untuk perubahan suhu. Maksudnya kayak materi itu kan kemarin saya sudah bilang sesuatu yang ini nggak bisa draw ya, sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang gitu ya. Menempati ruang. Nah, jadi kayak air, kayak apalah, rambut, terus garam, gula, terigu, semuanya gitu. Manusia itu kompleks sekali kan, ada
rambut, ada kulitnya, ada darahnya, ada dagingnya, segala macam yang nanti baru diklasifikasi sendiri, tapi kita semua merupakan materi. Gitulah ya, karena ada masa, ada ruangan, kita bisa masuk ke suatu ruangan gitu. Nah, dari setiap materi tersebut dia diwakilkan dengan strukturnya masing-masing ya. Jadi untuk bab 1 sama 2 saya cuma sampai di materi dan strukturnya. Itu, tapi nanti babnya kan namanya beda gitu ya. Nanti kalau sudah masuk ke stoikiometri berarti sudah ngomong angka, berarti berapa besar energi ataupun sifatnya, perubahannya dan segala macam ya. Seperti itu. Nah, materi itu sendiri seperti yang disebutkan punya massa dan ruang, sehingga ada dua sifat, sifat fisik dan sifat kimianya sendiri gitu. Nah, dari sifat fisik dan kimia itu ternyata ada yang berbeda. Misalnya di sini disebutkan bahwa sifat fisik adalah karakteristik yang membedakan zat yang lain atau materi yang lain dengan materi yang lainnya lagi gitu. Jadi kayak misalnya air dalam suhu ruang cair, terus O2 dalam keadaan. Jadi kan di sini misalnya ada H2O gitu ya, terus ada O2 ini oksigen yang kita hirup tiap hari. Nah, pada suhu 25 derajat Celcius artinya suhu yang kita sekarang ini gitu ya, suhu ruang kita gitu, suhu nyamannya manusia itu air tuh dalam bentuk cairan ya, dalam bentuk cair, sedangkan O2 dalam bentuk gas gitu. Ya, kita harus bisa bedakan dia. Nah, itu termasuk sifat fisik ya. Bisa dalam titik leleh, titik didih, kerapatan, viskositas, kalor jenis, kekerasan. Ya, jadi kayak keadaan dia kan air pada suhu 25 cair. Nah, pada suhu 100 dia berubah menjadi dalam 100 dia berubah menjadi gas gitu ya. Makanya ada istilah titik didih gitu. Kalau O2 beda lagi, kalau dia mau ke cairan berarti kita harus naikkan tekanan atau turunkan suhu ya supaya dia bisa mengendap menjadi cairan misalnya. Kemudian sifat kimia itu adalah sifat yang diamati setelah zat tersebut mengalami perubahan menjadi zat lain seperti itu. Ya. Jadi misalnya bersih berkarat, kayu melapuk ya. Atau lebih gampangnya gini, sebentar ya. Saya ngambil contoh yang lebih gampang dipahami lah ya. Sebentar. Ada istilah perubahan kimia dan perubahan fisika, ya. Nah, kalau air ini kan 3 fase air ya, es batu, air pada umumnya ya. Saya tidak bisa bilang air cairan sih, air pada umumnya sama uap air. Nah, ketika air diturunkan suhu dari sini ke sini ya, dari sini ke sini, ini bisa ditulis. Nah, dari sini ke sini berarti suhunya diturunkan ya. T di tanda tanda panah ke bawah artinya suhunya diturunkan menjadi 0 derajat, dia jadi es batu. Nah, kalau cairan ini atau air itu kita naikkan suhunya jadi 100, dia jadi uap air gitu kan ya. Nah, ini yang disebut perubahan kimia, ya, perubahan kimia. Sedangkan untuk perubahan ini perubahan fisika, sorry, aduh, saya bingung ya, perubahan fisika, karena cuman secara fisik